Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mendemonstrasikan hasil proyek kami yang berjudul Automatic Water Level Control berbasis Arduino dengan metode PID Controller. Saya Arah, saya Jackie, saya Yoyo, saya Raffi, saya Zidan. Di sini kami akan menjelaskan komponen-komponen yang kami gunakan. Pertama, ada sensor ultrasonik sebagai mengukur ketinggian air, dan di sini juga ada pompa air sebagai aktuator, dan juga ada LCD sebagai menampilkan angka, dan juga ada potensio sebagai mengatur set point-nya. Kita menggunakan driver L298 dan rangkaian ini berbasis Arduino Uno. Untuk cara kerja dari proyek yang kami buat ini, pertama yang kita lakukan mengatur set point dengan menggunakan potensiometer. Selanjutnya sensor akan mendeteksi ketinggian air yang akan mengirimkan sinyal kepada Arduino Uno. Selanjutnya Arduino akan men-trigger driver L298 untuk mengaktifkan pompa. Ketika ketinggian air sudah sama dengan set point, maka sensor akan mengirimkan feedback pada Arduino yang akan men-trigger driver L298 untuk mematikan pompa. Di sini kami akan mendemonstrasikan proyek kami. Dan selanjutnya saya akan mengatur set point dengan nilai 3 cm. di sini kami menggunakan power supply sebesar 8 volt di mana akan men-trigger driver dan menghasilkan output sebesar 5 volt untuk mengaktifkan pompa air. Ketika sudah mencapai set point, pompa akan berhenti. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat program dari rangkaian kami. Yang pertama ada library, yaitu menggunakan wire HCSR untuk ultrasonic dan juga liquid crystal untuk LCD I2C. Selanjutnya ada inisialisasi untuk liquid crystal yang isinya seperti biasa 0x27 16 kali 2 dan juga untuk ultrasoniknya. Selanjutnya adalah beberapa penamaan variabel yang ada yang menggunakan integer dan juga float tergantung dari kebutuhan masing-masing, yang dimana integer itu untuk angka, float untuk beberapa karakter, dan juga begitu juga unsigned. Di sini ada start, nilai, dan beberapa lainnya. Langsung masuk ke void stub yang di sini ini untuk pin mode dari hardware kami, dan masuk ke LCD backlight. Di sini LCD set backlight ini untuk menampilkan cahaya di LCD kami. Lalu serial backend untuk melihat beberapa data yang akan dikeluarkan dari codingan kami. Lalu selanjutnya masuk ke beberapa rumus atau fungsi yang merupakan bagian yang akan dieksekusi saat perangkat pertama kali dinyalakan. Pada bagian ini konfigurasi pin atau akan diatur, dan tentunya variabel-variabel yang diperlukan diinisialisasikan dengan nilai awal. Lalu ada juga pemilihan dari KPKIKD yang telah kami temukan atau kami riset sebelumnya setelah menemukan plan yang dimana ditemukan KP sebesar 2, KI 1, dan juga KD 0,5.
Selanjutnya masuk ke void potentiometer, yang dimana ini untuk mengatur potentiometer. Di sini ada fluid tinggi sensor, yang di variabelnya tinggi sensor ini 20, maksudnya itu ketinggian sensor ultrasonik ini berada di ketinggian 20 cm. Lalu float total readingnya ini dari 0. Lalu integer 6 readingnya untuk mengubah jumlah pembacaan sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada for di sini, integer sama dengan 0. Itu maksudnya jika i tetap sama dengan 0, maka akan ditambahkan terus-menerus hingga nilai yang kita inginkan. Lalu singkatnya, membaca nilai dari sensor ultrasonik dan potentiometer. Nilai dari sensor diambil beberapa kali dan diambil rata-ratanya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Nilai-nilai tersebut kemudian diolah untuk menghitung tinggi air dan tangki dan mengatur nilai pengaturan atau set point. Selanjutnya masuk ke void display LCD, yang di sini digunakan untuk menampilkan ke LCD. Di sini fungsi display LCD digunakan untuk menampilkan nilai-nilai pengaturan set point dan nilai sensor pada layar LCD. Fungsi ini juga mencetak nilai tersebut ke serial monitor. Di sini saya menunjukkan secara singkat, yaitu seperti serial print ini. Kenapa kok dikosongkan? Karena di sini nanti akan diisi nilai dari atau spasi-spasi gitu, agar terlihat lebih rapi aja. Nanti akan keluar data dari shift analog ini, yang dimana shift analog ini adalah rumus mapping yang seperti di sini, rumus konfigurasi ADC. Lalu masuk ke void yang terakhir, yaitu tentang beberapa pengambilan keputusan dari microcontroller, seperti halnya jika kita ingin mengset point 10, maka microcontroller akan melakukan feedback, yang dimana jika kita ingin ketinggian 10, motor DC akan berhenti pada ketinggian 10, yang dimana fungsi ini potensiometer dibaca, kontrol PID dijalankan, dan hasilnya ditampilkan di LCD. Nilai pengendali atau control output yang akan dibatasi antara 0 dan 10 kemudian dikonversi menjadi nilai PWM untuk mengendalikan motor, yang dimana motor tadi tentunya akan mati atau menyala sesuai dengan nilai set point. Motor akan berputar sesuai arah dan kecepatan yang ditentukan oleh nilai PWM. Ya, begitu penjelasan program singkat dari rangkaian kami. Sekian. Sekian video dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.